Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent berarti masa penantian. Ya, kita sedang menantikan kembali hari Natal yang merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi di saat yang sama, Natal juga seharusnya mengarahkan hati kita untuk mengingat kembali bahwa Dia yang pernah lahir ke dalam dunia ini, hari ini Dia ada di surga. Tetapi suatu hari nanti Dia akan datang kembali ke dalam dunia dan menjadi raja atas seluruh dunia ini. Setelah kedatangannya yang kedua kalilah yang kita sedang nantikan hari ini. Maka ketika kita mempersiapkan diri merayakan Natal, ketika kita mempersiapkan diri menyambut Natal, biarlah kita bukan hanya memikirkan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi juga kita mengingatkan diri kita bahwa Dia akan datang kembali suatu hari kelak. Dan pertanyaannya adalah apakah kita siap menyambut kedatangannya kembali. Setelah ada kalimat bijak yang mengatakan begini, hal-hal berharga dalam hidup adalah hal yang layak untuk dinantikan, diperjuangkan, dan dipegang erat-erat. Setelah kita pasti setuju dengan kalimat tersebut. Ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, sesuatu itu adalah sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan. Sesuatu itu adalah sesuatu yang layak untuk kita pegang erat. Jikalau sesuatu itu belum menjadi milik kita, itu adalah sesuatu yang layak untuk kita nantikan dengan penuh kesabaran. Kita nantikan dengan penuh antusias. Tetapi hari ini mari kita bukan hanya melihat kebersediaan kita untuk menunggu. Mari kita bukan hanya memfokuskan pikiran kita kepada kesediaan kita untuk menanti, kesabaran kita untuk menanti, tetapi juga mari kita memikirkan pagi hari ini secara khusus apa yang kita lakukan di dalam masa penantian itu. Setelah ketika kita membaca Matius 25 ayat 14 sampai 30 tadi, setelah perikop ini merupakan bagian dari seri khotbah yang lebih besar yang dimulai dari pasal 24. Matius 24 sampai 25 kalau Bapak Ibu melihat Alkitab masing-masing, setelah di sana diberikan judul bahwa mulai dari Matius 24 itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Mulai dari 24 ayat 1 sampai ayat 36 di sana Tuhan Yesus memberikan penegasan tentang akhir zaman. Dengan isi yang banyak orang sebutkan sebagai tanda-tanda akhir zaman, ada perang dan sebagainya, ada kelaparan, ada tanda-tanda di langit dan sebagainya begitu ya. Lalu masuk ke bagian yang kedua pasal 24 ayat 37 sampai 44. Di situ Tuhan Yesus menegaskan bahwa akhir zaman itu akan tiba, tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena kita tidak tahu kapan waktunya, Tuhan Yesus menegaskan kita untuk berjaga-jaga di dalam akhir zaman itu. Karena kita nggak tahu kapan waktunya, maka kita harus berjaga-jaga. Lalu bagian berikutnya pasal 24 ayat 45 sampai pasal 25 ayat 31. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga, apa yang harus kita lakukan di masa kita menanti, di masa kita berjaga-jaga. Ada perumpamaan hamba yang setia, hamba yang jahat. Ada perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh. Ada perumpamaan tentang talenta yang kita baca. Dan yang terakhir adalah perumpamaan tentang penghakiman terakhir. Setelah ketika kita membaca perumpamaan tentang talenta, ini adalah perumpamaan yang ketiga tentang panggilan Tuhan Yesus untuk kita berjaga-jaga. Tetapi kalau kita bandingkan dengan perumpamaan yang pertama di pasal 24 ayat 45 sampai 51, saudara, di situ juga ada perumpamaan yang mirip dengan yang kita bacakan tadi. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita lihat sebentar. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Saudara bisa sambil membandingkan kesamaan dengan perikop yang kita baca tadi.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara, maka kalau kita membandingkan perikop ini dengan perikop yang kita baca tadi, saudara, ada persamaan-persamaan. Ada tuan dan hamba, sang tuan pergi meninggalkan hamba-hambanya, dan sang tuan punya pengharapan, punya ekspektasi bahwa hamba-hamba yang ditinggalkannya itu akan bekerja dengan rajin, akan bekerja dengan giat, menghasilkan sesuatu untuk tuannya. Lalu juga ada hukuman, ada upah. Kepada hamba yang setia, kepada hamba yang baik diberikan upah, kepada hamba yang jahat, yang malas diberikan hukuman. So, kita melihat persamaan-persamaan itu, tetapi juga ada perbedaannya dari perikop ini dengan perikop yang kita baca tadi. Selain perbedaan yang kita bisa lihat adalah misalkan di ayat yang di perikop yang ayat 45 sampai 51 ini, sebenarnya tidak diperlihatkan hasil yang dihasilkan oleh para hambanya. Tidak ada bicara tentang hasil gitu ya. Kalau di perikop yang perumpamaan talenta tadi jelas bicara tentang hasil. Yang menerima 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Yang diberikan 2 talenta menghasilkan 2 talenta. Ada hasilnya. Tetapi kalau di perumpamaan tentang hamba setia dan hamba yang jahat, sudah tidak bicara tentang hasil. Yang menjadi ekspektasi tuannya di sini yang diangkat adalah kesetiaan para hamba untuk bekerja, untuk tetap menunaikan tugas mereka. Sedangkan di perumpamaan tentang talenta lebih ditekankan lagi, bukan cuma setia bekerja, bukan cuma setia mengelola akan tugas mereka, tetapi juga setia yang sampai membuahkan hasil. Dan perbedaan yang nampak juga di perikop yang kita baca, perumpamaan tentang talenta, dimunculkan objek talentanya. Sedangkan di perumpamaan hamba yang baik dan hamba yang jahat itu tidak dimunculkan, ada objek talentanya. Maka dengan demikian kita fokus kembali ke perumpamaan tentang talenta ini. Ketika kita membaca perumpamaan ini, kita melihat bagaimana sang tuan itu, ketika dia pergi meninggalkan hamba-hambanya, dia tidak meninggalkan para hambanya dengan tangan kosong. Ia memberikan semua hambanya talenta, sekalipun cuma 1, tetapi 1 talenta itu adalah jumlah yang sangat besar. Dan sang tuan mengharapkan bukan hanya kesetiaan dari hamba-hambanya, tetapi juga ketekunan mereka, keterampilan mereka untuk mengolah talenta yang sudah diberikan itu, sehingga talenta itu memberikan suatu hasil bagi sang tuan. Maka dari 2 perumpamaan ini kita dapat melihat bahwa sang tuan berkenan kepada hamba-hambanya yang setia mengerjakan talentanya di dalam masa penantian mereka terhadap kedatangan sang tuan itu kembali. Apa yang dimaksud dengan talenta di sini? Banyak orang menyamakan talenta dengan bakat. Tidak salah, tetapi bukan cuma bakat. Seorang penulis Kristen yang bernama F.D. Brunner, dia mengatakan, talenta adalah segala sesuatu yang sekarang Tuhan berikan kepada kita, dan yang nanti, suatu hari nanti, Tuhan mintakan pertanggungjawaban dari kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita hari ini Tuhan berikan, tetapi nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Talenta yang sudah aku berikan, bagaimana kamu mengelolanya? Bagaimana kamu memakainya? Seketika kita melihat definisi talenta seperti itu, maka
talenta itu lebih tepat untuk dilihat bukan sebagai milik kita. Talenta itu bukan milik kita. Mungkin kita bisa memahami ini, mungkin ini juga kita sudah mengerti. Tuhan yang berikan, maka ini sebenarnya milik Tuhan. Talenta bukan sebagai milik kita, tetapi juga talenta bukan sekedar titipan. Tuhan titipkan ke kita apa? Bakat. Tetapi bukan sekedar titipan. Lebih tepat untuk melihat talenta itu sebagai suatu modal. Modal yang Allah berikan untuk setiap anaknya. Modal yang Allah berikan supaya kita olah dan hasilkan buah untuk Allah, Sang Tuan kita. Saudara, talenta adalah seperti modal untuk kita memulai satu usaha, untuk kita memulai satu pekerjaan yang jikalau kita kerjakan dengan tekun, kalau kita kerjakan dengan sungguh, dari modal yang awal itu bisa menghasilkan sesuatu keuntungan untuk Sang Tuan. Saudara, kalau kita melihat talenta sebagai modal, kita mungkin juga berpikir, kalau begitu nggak adil dong pembagian modal di antara ketiga hamba itu. Ada yang modalnya 5, ada yang 2, ada yang cuma 1. Kesian dong hamba yang modalnya 1 doang. Mau ngapain dia? Tentulah dia nggak bisa berhasil. Modalnya dikit banget. Tetapi kita harus mengingat, ketika Sang Tuan memuji hamba 1 dan hamba 2, tidak ada pujian yang mengatakan, wah kamu bisa menghasilkan banyak. Kepada hamba yang menghasilkan 5, apakah pujiannya lebih heboh daripada hamba yang menghasilkan 2 talenta? Tidak. Kalimatnya sama persis. Pujian kepada hamba 1 dan hamba 2 tidak fokus kepada hasil, tetapi fokus kepada ketekunan mereka, kesetiaan mereka. Dan kita perlu mengingat juga bahwa Sang Tuan tidak punya kewajiban untuk memberikan modal kepada hamba-hambanya. Kalau dia tidak memberikan modal, kalau hamba-hambanya kemudian tidak mengusahakan modal itu, Sang Tuan rugi enggak? Tidak. Ya mungkin untungnya enggak nambah, tetapi dia enggak rugi. Dia tidak juga berhutang kepada hamba-hambanya sehingga ketika dia mau pergi dia harus berikan modal dulu kepada hamba-hambanya. Tidak. Sang Tuan tidak wajib, Sang Tuan tidak punya hutang apa-apa kepada para hamba sehingga dia harus memberikan talenta itu kepada mereka. Dengan demikian para hamba tidak punya hak apapun untuk memprotes Sang Tuannya. Kenapa aku cuma 1? Modalku dikit banget. Bagaimana mungkin aku bisa mengusahakannya dan memberikan hasil buatmu? Saudara, para hamba tidak bisa protes karena talenta itu adalah anugerah Tuhan. Modal yang Tuhan berikan itu bukan kewajiban Tuhan, tetapi anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau berikan, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mau berikan, itu karena kebaikan hati Sang Tuan. Setelah maka kita melihat talenta sebagai modal, tetapi juga pada saat yang sama sebagai anugerah dari Tuhan kita. Kalau Dia berikan kepada kita, kita menerima anugerahnya. Kita mendapatkan juga di saat yang sama tanggung jawab untuk mengerjakan modal itu, untuk mengelola modal itu. Setelah talenta adalah modal dan anugerah diberikan oleh Allah bukan karena Allah berhutang kepada kita, tetapi semata-mata karena kemurahan hati Allah kepada setiap kita hamba-hambanya. Setelah inilah talenta. Maka sekarang kita melihat 3 hamba itu punya respon yang berbeda. 1, 2 responnya sama, tetapi hamba 1, 2 beda respon dengan hamba yang ketiga. Apa yang membedakan respon mereka? Setelah mari kita melihat ayatnya ke-18. Pasal 25 ayat 18. Dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Setelah Sang Tuan memberikan dia talenta, Sang Tuan pergi. Lalu segera hamba itu pergi, gali lubang, menguburkan talentanya di dalam tanah. Tidak ada satu petunjuk dari hamba ketiga ini, dia coba dulu, dia mulai aja dulu mengelola 1 talenta itu. Tidak. Mungkin dia mengelola dulu 1 talenta itu, dia rugi, dia putus asa, lalu dia kubur gitu ya. Enggak.
Sama sekali tidak ada usaha, sama sekali tidak ada mau mencoba. Ketika dia terima sang tuan pergi, sang hamba ketiga pergi, dia kubur itu talenta. Lalu mungkin yang dia lakukan seperti pasal 24 ayat 50, ayat yang ke-49. Dia berkelahi, dia makan minum, dia mabuk-mabukan. Kenapa hamba yang ketiga berespon demikian? Kita melihat ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Setelah kenapa hamba ketiga meresponi 1 talenta itu dengan menguburnya? Ayat 24 menjelaskan karena hamba yang ketiga salah mengenal tuannya. Dia mengenal tuannya sebagai tuan yang kejam. Dia mengenal tuannya sebagai tuan yang menuai di tempat tidak menabur, memungut di tempat yang tidak menanam. Dia mengenal tuannya sebagai tuan yang tidak adil, yang kejam, yang jahat. Hamba ketiga memandang tuannya sebagai tuan yang jahat, tuan yang cuma bisa memanfaatkan dirinya, tuan yang cuma bisa ngasih-ngasih perintah. Oleh karena itu dia tidak mau bekerja bagi tuannya. Setelah hamba yang ketiga ini lupa bahwa sang tuan tidak wajib memberikan talenta itu kepada dirinya. Hamba ketiga ini lupa bahwa kalau sang tuan itu memberikan talenta itu karena kemurahan hatinya, supaya hamba ketiga ini bisa punya modal. Maka dengan demikian hamba yang ketiga ini adalah hamba yang jahat karena dia malas mengerjakan talentanya. Allah sudah mempercayakan, sang tuan sudah mempercayakan modal itu kepada dia. Tetapi karena dia tidak mengenal sang tuan dengan benar, dia tidak mengerjakan talenta itu dengan baik. Dengan demikian pengenalan sang hamba kepada tuannya itu akan mempengaruhi bagaimana mereka mengelola, bagaimana mereka akan menyikapi talenta yang sudah diberikan oleh sang tuan. Setelah di awal saya mengatakan kalimat bijak tadi. Hal-hal berharga dalam hidup adalah hal-hal yang layak untuk dinantikan, layak untuk diperjuangkan, layak untuk dipegang erat. Serapa yang berharga bagi 2 hamba yang pertama itu? Hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, lalu segera pergi mengerjakannya dan membuahkan hasil 5 talenta dan 2 talenta. Apa yang berharga bagi 2 hamba pertama ini? Bagi mereka yang berharga bukan talentanya, tetapi sang tuan yang sudah memberikan modal itu kepada mereka. Sang tuan yang kepadanya mereka mengabdi. Mereka menghargai sang tuan, mereka menghormati sang tuan. Sehingga ketika sang tuan memberikan kepercayaan yang besar itu, karena rasa hormatnya, mereka mengelola modal itu. Sebaliknya hamba yang ketiga, dia tidak mengenal tuannya dengan baik, dia tidak menghormati tuannya, sehingga dia tidak peduli tuannya pulang atau enggak, dia tidak peduli tuannya sudah memberikan modal awal itu, sehingga ketika tuannya pulang sekalipun. Ini saya balikin. Setelah hamba ketiga tidak punya rasa hormat kepada sang tuan, hamba ketiga tidak punya rasa menghargai sang tuan yang sudah begitu baik kepada dirinya. Hal itulah yang membuat dia menyia-nyiakan talenta yang sudah diberikan oleh sang tuan. Maka di sini sekali lagi kita melihat bagaimana pengenalan para hamba terhadap sang tuan mempengaruhi sikap mereka di dalam menantikan kedatangan sang tuan. Hamba yang menghormati tuannya, dia menantikan kepulangan sang tuan dengan bekerja, memberikan hasil bagi tuannya. Tetapi hamba yang tidak menghormati tuannya, dia tidak peduli kepada sang tuan yang akan datang kembali. Bahkan dia tidak peduli kepada talenta yang dia terima dengan cuma-cuma. Maka pagi hari ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan apa talentamu, bukan apa talenta yang sudah Tuhan berikan kepadamu, bukan. Tetapi pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan, apakah saudara menghormati Tuhan?
Apakah saudara punya rasa hormat kepada Tuhan yang sudah memberikan talenta itu secara cuma-cuma? Apakah saudara punya rasa hormat kepada Tuhan, Sang Tuan itu, yang suatu hari nanti akan datang kembali? Apakah saudara menghargai Dia? Apakah saudara menghormati Dia? Hal-hal yang berharga adalah hal-hal yang layak untuk kita nantikan, layak untuk kita perjuangkan, layak untuk kita pegang erat. Apakah saudara menghargai Sang Tuan? Apakah saudara menghormati Sang Tuan itu, sehingga kita menantikan kedatangannya dengan cara yang tepat? Saudara Blaise Pascal, seorang ilmuwan yang sangat berkontribusi kepada dunia. Saudara, Pascal lahir di abad pencerahan, di mana pada masa itu orang-orang sangat mengagung-agungkan kemampuan logika, sangat mengagung-agungkan rasio untuk berpikir, kepintaran gitu ya. Orang sangat mengagung-agungkan kepintaran intelektual mereka, sampai pada tahap mereka menolak keberadaan Tuhan. Saudara, karena orang sudah begitu menggunakan rasionya, dan kemudian bagi mereka Tuhan itu nggak masuk akal, Tuhan itu nggak masuk rasio saya, maka mereka mengatakan Tuhan itu nggak ada. Tetapi di tengah-tengah abad yang seperti itu, Pascal menyadari bahwa sehebat apapun seseorang menggunakan logikanya, sehebat apapun seseorang menggunakan rasionya, dia akan tiba di satu titik di mana dia akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak dapat dia jelaskan dengan logika maupun rasionya. Dan pada titik itu, dia harus merendahkan dirinya dan mengakui ada Tuhan yang melampaui logika dan rasionya. Tuhan bukan tidak masuk logika, Tuhan bukan tidak masuk rasio, tapi Tuhan melampaui logika kita. Tuhan melampaui rasio kita yang sebesar kacang itu. Setelah Blaise Pascal bukan orang bodoh, dia jenius. Dia menciptakan alat bantu hitung yang disebut sebagai komputer pertama pada zamannya, begitu ya. Tentu beda dengan komputer kita zaman sekarang, belum pakai Windows begitu ya. Tapi dia menciptakan alat bantu hitung untuk membantu ayahnya yang seorang petugas pajak. Dia juga yang menemukan hukum hidrolik, hukum Pascal. Bapak Ibu mungkin masih ingat hukum Pascal yang ada gaya, ada tekanan, ada apa lagi begitu ya. Ada rumusnya begitu. Gaya berbanding balik dengan tekanan. Kalau orang tertekan itu orang yang banyak gaya, berarti katanya begitu saudara. Itu hukumnya Blaise Pascal begitu ya. Dia juga yang menemukan teori probabilitas. Dia juga yang dikatakan menciptakan jam tangan pada masanya, pada masa dia ya, belum jam tangan seperti kita tentu. Seorang yang jenius ini hidup di dalam abad yang dimana orang-orang sangat mengutamakan logika, sangat mengutamakan rasio. Tapi Blaise Pascal, seorang yang begitu jenius, di dalam salah satu tulisannya dia menuliskan talentum Deo soli, dalam bahasa Latin yang berarti segala talentaku hanya untuk Tuhan. Segala apa yang kumiliki, segala yang Tuhan sudah berikan kepadaku, aku akan kerjakan semuanya, aku akan kelola semuanya, aku persembahkan untuk Tuhan. Di saat banyak orang mengabaikan Tuhan, di saat banyak orang menolak Tuhan karena logikanya, karena rasionya, mereka berani berkata Tuhan gak masuk akal. Tuhan tidak ada, aku tidak percaya Tuhan. Di saat banyak orang mengabaikan dan menolak Tuhan, di saat banyak orang menggunakan kemampuan mereka untuk melawan Tuhan, Blaise Pascal menghormati Tuhan dan mempersembahkan segala talentanya untuk kemuliaan Tuhan. Di mata dunia, Blaise Pascal mungkin hanya salah satu dari ribuan penemu yang pernah hidup di dunia dan yang berjasa bagi dunia. Tetapi di mata Tuhan, saudara, di mata Tuhan, Blaise Pascal adalah seorang hamba yang baik, yang setia, yang menantikan kedatangan tuannya dengan bekerja rajin, dengan mengusahakan semua talenta yang sudah diberikan Tuhan kepadanya dengan setia, hingga hasilnya, hingga buahnya boleh dirasakan oleh seluruh dunia sepanjang masa.
Saudara, Paskal bukan sekedar seorang penemu, tapi di mata Tuhan dia adalah hamba yang baik dan setia. Oleh karena itu, di saat kita mengingat bahwa Tuhan yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu itu akan datang kembali suatu hari nanti, biarlah kita menantikan dia dengan cara yang benar. Bagaimana? Gunakan talenta kita. Hasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Talenta bukan cuma bicara tentang apa bakatmu, tetapi juga bicara tentang harta yang Tuhan sudah berikan, kepintaran yang Tuhan sudah berikan, tenaga yang kita masih miliki, waktu yang kita masih miliki, relasi kita di tengah keluarga, di tengah persahabatan, dan sebagainya. Setelah kita tidak bertanya apa talenta yang Tuhan sudah berikan kepadaku, tapi kita bertanya apa yang tidak diberikan Tuhan yang ada dalam hidupku. Semua yang ada di dalam hidup kita semua pemberian Tuhan, bukan? Jikalau semua yang ada dalam hidup kita adalah pemberian Tuhan, maka itu adalah modal yang Tuhan berikan untuk kita memuliakan Dia. Semua itu adalah modal yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita olah, untuk kita kerjakan, untuk kita kelola sedemikian rupa, sehingga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Talenta adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita hari ini, dan yang nanti Tuhan akan mintakan pertanggungjawaban. Maka bagaimana kita menggunakan bakat kita? Bagaimana kita menggunakan harta kita? Bagaimana kita menggunakan kepintaran kita? Bagaimana kita menggunakan waktu kita, tenaga kita? Bagaimana kita hidup berelasi dengan orang lain? Bagaimana kita menggunakan tubuh kita yang masih sehat ini? Sebagaimana kita melakukan semua itu memperlihatkan apakah kita menghormati Sang Tuhan yang akan datang kembali itu atau tidak. Sedemikianlah sikap kita di dalam menantikan Tuhan yang kedua kali, menggunakan segala hal yang ada dalam hidup kita untuk memberikan hasil kepada Sang Tuhan. Dan ini bukan cuma bicara tentang membawa jiwa, ya membawa jiwa baru bagian di dalamnya, tetapi saudara juga hasil yang Allah inginkan adalah bagaimana kita bisa makin serupa dengan Kristus. Saudara, kita tidak mungkin membawa jiwa kalau hidup kita tidak makin serupa dengan Kristus. Kalau kita masih suka fitnah, kalau kita masih suka gosip, kalau kita masih suka berbohong, kalau kita tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, orang tidak tertarik datang kepada Kristus. Orang yang namanya orang Kristen aja gak beda dengan saya. Kenapa saya harus ikut Tuhan? Kenapa saya harus ikut Tuhanmu? Setelah maka bicara menggunakan talenta, hal yang paling dasar adalah kita makin serupa dengan Kristus. Di dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam pertimbangan-pertimbangan kita, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam semua hal hidup kita. Wah, susah sekali. Bagaimana saya bisa mencapai hal itu di tengah dunia yang begitu banyak godaan, di tengah dunia yang begitu banyak cobaan untuk saya jatuh dalam dosa, untuk saya menjauh dari Tuhan. Setelah jadikan Tuhan pribadi yang paling berharga dalam hidupmu. Selama kita masih menjadikan sesuatu yang berasal dari dunia ini lebih berharga dari Tuhan, maka fokus kita akan mudah teralih. Kita mau ikut Tuhan, tetapi hati kita masih memandang sesuatu dalam dunia itu berharga. Entah itu pekerjaan kita, entah itu hobi kita, entah itu sesuatu yang lain dari dalam dunia ini. Bahkan bisa juga pacar kita, pasangan kita, keluarga kita. Selama kita masih memandang semua itu lebih berharga dari Tuhan, perjalanan kita mengikut Tuhan gampang teralih. Tetapi jikalau kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga dalam hidup kita, dunia ini bisa menawarkan banyak hal. Dunia ini bisa memunculkan banyak hal yang berusaha menarik hati kita. Tetapi kalau kita tetap teguh mengatakan Tuhan adalah yang paling berharga dalam hidupku, maka apapun yang ditawarkan dunia, kita bisa tetap fokus kepada Dia.
Karena Dia pribadi yang paling berharga dalam hidup kita. Karena hal-hal yang paling berharga dalam hidup itulah yang layak untuk dinantikan. Itulah yang layak untuk kita perjuangkan. Itulah yang layak untuk kita pegang erat. Oleh karena itu, jadikan Tuhan pribadi yang paling berharga dalam kehidupanmu. Sehingga apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, seberapapun menariknya itu, kita tidak mudah tergoda. Kita tidak mudah goyah. Tapi kita bisa tetap fokus mengikut Tuhan dalam hidup kita. Apakah Tuhan pribadi yang berharga dalam hidupmu? Jikalau selama ini masih ada banyak hal selain Tuhan yang lebih berharga, mari kita minta Roh Kudus menolong kita untuk menjadikan Tuhan kita sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang paling berharga dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah goyah dalam menjalani hidup kita di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita menantikan kedatangan yang kedua kali sebagai hamba-hambanya yang baik, yang setia, yang menantikan kedatangannya dengan rasa hormat kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.